Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 IPS 3 kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pengangguran di Indonesia. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lambang Danang dari kelas 11 IPS 3. Nama saya Indri Handayani, absen 10, kelas 11 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Madani dari warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira Mustika Aulia. Saya dari 11 IPS 3, nomor absen 12. Di sini akan saya membacakan tentang pengertian pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. 2. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yaitu jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Jika diformulasikan ke dalam persamaan sebagai berikut. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran per jumlah angkatan kerja kali 100%. 3. Macam-macam pengangguran. A. Pengangguran sukarela. Pengangguran sukarela adalah angkatan kerja yang tidak bekerja disebabkan merasa sudah tercukupi kebutuhan hidupnya. Kalaupun bekerja, mereka menginginkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih besar. Selanjutnya masuk ke dalam materi pengangguran terpaksa. Pengertian dari pengangguran terpaksa yaitu mereka yang masih ingin bekerja namun permintaan tenaga kerjanya belum tersedia. Pengangguran terpaksa dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada pengangguran konjunktur. Biasanya disebabkan oleh adanya penurunan dalam aktivitas ekonomi suatu negara. Misalnya, krisis moneter yang berdampak pada pemecatan atau PHK karyawan dan buruh perusahaan. Contohnya, salah satu kasus terbesar di dunia yaitu Bank of America yang terjadi pada awal tahun 2008 dan 2009 di mana terjadi pemecatan secara besar-besaran di wilayah Amerika. Bank of America tersendiri dulunya merupakan salah satu perusahaan yang berpengaruh, namun terpaksa harus memecat sebanyak 30.000 karyawan karena mengalami krisis moneter. Jenis yang kedua ada pengangguran struktural. Biasanya terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian pada suatu negara. Jenis pengangguran ini biasanya terjadi pada saat revolusi industri dan diprediksi akan terjadi beberapa tahun yang akan mendatang. Contohnya, perubahan struktur yang awalnya struktur pertanian berubah menjadi struktur perindustrian. Lalu, para petani dituntut untuk memiliki ahli dalam bidang industri. Namun, karena para petani tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut, akhirnya mereka lebih memilih menjadi pengangguran struktural. Jenis yang ketiga ada pengangguran musiman. Biasanya terjadi karena faktor musim atau adanya perubahan musim pada suatu negara. Misalnya, petani dan kuli bangunan. Petani akan menganggur pada saat musim kemarau karena tidak memiliki air untuk mengolah sawah dan akan kembali bekerja pada saat musim hujan. Sedangkan kuli bangunan akan menganggur pada saat musim hujan karena banyak proyek yang tertunda dan akan kembali bekerja pada saat musim kemarau. Jenis yang keempat ada pengangguran terbuka, yaitu mereka yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. Misalnya, mahasiswa yang baru lulus. Contohnya yang pertama, ada mahasiswa yang baru lulus dari perguruan tinggi dan sedang dalam proses mencari pekerjaan atau menunggu panggilan kerja. Contoh yang kedua, mahasiswa yang baru lulus dari perguruan tinggi memilih untuk rehat sejenak dan tidak beraktivitas atau tidak mencari pekerjaan. Jenis yang kelima ada pengangguran terselubung, yaitu mereka yang memiliki pekerjaan tetapi bekerja di bawah standar jam kerja. Biasanya terjadi karena para pekerja bekerja tidak sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Akibatnya mereka bekerja secara tidak optimal. Contohnya, dalam satu perusahaan terdapat 10 tenaga kerja untuk mengerjakan suatu bidang pekerjaan. Namun, di bidang pekerjaan tersebut sebenarnya dapat dilakukan hanya dengan 6 orang pekerja.
Akibatnya, 4 orang pekerja lainnya bekerja secara tidak optimal. Pada kesempatan kali ini, saya akan lanjut membahas tentang cara mengatasi pengangguran. Seperti kita ketahui, pengangguran di Indonesia sangat banyak, terlebih lagi ditambah dengan masa pandemi COVID-19 seperti ini. Makin banyak para pekerja yang diberhentikan secara massal atau di PHK. Cara mengatasi pengangguran dalam peranan pemerintah yang pertama adalah dikembangkannya sekolah-sekolah yang mengarah pada peningkatan kecakapan hidup seperti yang kedua adalah pengembangan program kerjasama dengan luar negeri dalam pemanfaatan tenaga kerja Indonesia atau TKI. Namun menurut saya TKI seharusnya bisa bekerja di dalam negeri dengan lebih baik. Yang selanjutnya adalah pengembangan sektor usaha informal seperti home industry yang sederhana dan memanfaatkan media sosial yang ada. Yang keempat adalah pengembangan program transmigrasi dengan tujuan menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor informal di wilayah tertentu. Yang selanjutnya adalah perluasan kesempatan kerja, yaitu melalui pembukaan industri padat karya di wilayah yang banyak mengalami pengangguran agar pengangguran bisa bekerja dan melamar pekerjaan di industri tersebut. Nah, selanjutnya adalah peningkatan investasi, baik yang bersifat pengembangan maupun investasi melalui pendirian usaha-usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja. Yang selanjutnya adalah pembukaan proyek-proyek umum seperti jembatan, jalan raya, maupun fasilitas umum lainnya, agar memudahkan para penganggur untuk dapat mencari pekerjaan. Yang terakhir adalah mengadakan pendidikan dan pelatihan yang bersifat praktis, sehingga seseorang tidak perlu menunggu kesempatan kerja, tetapi ia bisa mengembangkan usaha pekerjaannya sendiri. Selain upaya-upaya tersebut, Sinuraya pada tahun 2004 juga mengungkapkan beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi pengangguran di Indonesia. Yang pertama adalah pengembangan mindset dan wawasan penganggur. Berangkat dari kesadaran, setiap manusia memiliki potensi yang sama dalam dirinya, tetapi mereka seringkali tidak menyadari dan mengembangkan potensi secara optimal. Yang kedua adalah pengembangan wilayah. Pengembangan kawasan tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dilakukan dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi, sehingga akan membuka lapangan pekerjaan bagi penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Yang ketiga adalah mengembangkan lembaga sosial yang menjamin kehidupan penganggur. Hal itu dapat dilakukan dengan mendirikan Badan Jaminan Sosial Nasional dengan embrio mengubah PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PT Jamsostek menjadi Badan Jaminan Sosial Nasional. Yang keempat adalah penyederhanaan izin. Jenis penyederhanaan yang menghambat investasi, baik penanaman modal asing atau PMA, penanaman modal dalam negeri atau PMDN, dan investasi perorangan maupun berkelompok perlu disederhanakan. Penyederhanaan ini dapat dilakukan dengan cara memangkas jalur birokrasi dalam pengurusan perizinan usaha. Yang kelima, mengembangkan potensi kelautan. Seperti kita ketahui, potensi laut Indonesia sangat tinggi, namun belum terkembang secara optimal. Di mana Indonesia itu memiliki letak strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang potensial sebagai negara maritim. Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola dengan baik supaya dapat menciptakan lapangan kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Sudah terlihat di sini, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 mengungkapkan, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara menjamin setiap penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal yang dilakukan pemerintah yaitu melalui beberapa program, salah satunya dengan membentuk Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tugas yang dijalankannya si kementeriannya itu, 1. Mendorong tercipta dan berkembangnya wirausaha baru, misal Kementerian
KUKM. Yang kedua, mengembangkan program kerjasama dengan luar negeri dalam pemanfaatan tenaga kerja Indonesia atau TKI. Yang ketiga, ada mengembangkan Balai Tenaga Kerja atau BLK. Yang keempat, ada melakukan bursa tenaga kerja dengan mempertemukan antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Yang kelima, ada mengadakan perluasan tenaga kerja. Yang keenam, meningkatkan mutu tenaga kerja di Indonesia. Meningkatkan mutu tenaga kerja di Indonesia yaitu pertama, meningkatkan pendidikan formal, yang kedua pelatihan kerja sesuai dengan formasi, yang ketiga peningkatan kesehatan dan perbaikan gizi, yang keempat proyek magang bagi calon tenaga kerja.